sahabat Dapur Nusantara, tetap oke, Indonesia tetap jaya. Kita tetap menjaga satu dan persatuan. Ada satu pepatah berkata, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Nggak bener tuh, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ya pemirsa. Nah hari ini pemirsa, sebelum saya melanjutkan apa menu yang kita persiapkan hari ini buat keluarga kita, saya minta tolong seperti biasa, subscribe dulu channel kami dan jangan lupa pencet loncengnya. Kami akan kirimkan seputar berita, makanan dan penganan terbaik seluruh Nusantara ke setiap channel Anda melalui Facebook, Twitter, Instagram maupun dalam YouTube. Pemirsa, hari ini saya akan lari ke kota Jawa Tengah. Saya akan masak satu menu namanya garang asem. Nah, garang asem saya ini adalah garang asem di mana satu hari saya makan ke daerah Madura ya. Daerah Madura saya pernah makan garang asem ini, dan garang asem ini terkenal ya, terkenal sekali dan tidak menggunakan santan, dan garang asem ini ala garang asam kudus. Ya oke, pemirsa, saya akan langsung olah dan saya akan sebutkan bahan-bahan baku yang kita perlukan untuk membuat garang asem. Ini makanan sehat ya. Nah, saya menggunakan ayam pejantan, tidak menggunakan ayam kampung pemirsa. Kalau menggunakan ayam kampung terlalu alot dan timnya terlalu lama. Nah, ingat, ayam yang digunakan sangat kecil sekali. Jadi kalau ukuran terkecil ya. Nah, porsi yang saya sampaikan pemirsa adalah ukuran setengah piece. Jadi saya akan bikin ukuran setengah piece. Pemirsa kalau bisa ikuti resep saya, takarannya jangan melebihi. Karena takaran ini sudah saya uji coba berkali-kali. Misal contoh, saya bilang 3 piece bawang putih, saudara kasih 4 piece, 5 piece misalnya, itu berubah. Rasa taste-nya berubah. Jadi ukuran ini disesuaikan sehingga saudara akan mendapatkan kelezatan dan kenikmatan sama dengan garang asem yang ada di Kudus, yang pernah dimakan pun di daerah Madura. Oleh karena itu pemirsa ya, ini sudah saya potong. Jadi saya bikin 4 porsi ya. Nanti jadi satu porsi isinya setengah dari ayam ini saya belah jadi setengahnya untuk satu porsi ya. Oke, kemudian bahan-bahan yang saya gunakan langsung ya pemirsa, saya tidak tunggu, langsung saya olah, saya proses sambil saya sebutkan. Nanti pemirsa ukurannya bisa lihat di channel yang kami upload, di situ kami tertulis semua ya. Nah, ayamnya saya masukin ya, langsung saya olah. Nah, pembungkus pisang saya bikin 2 lapis. Usahakan pemirsa, saya sampaikan lagi, daun pisangnya yang ukuran paling lebar ya, agar bisa menutupi seluruh dan daging bahkan bumbu yang ada. Jangan sampai bocor. Kalau bocor dia akan tembus dan akan menghilangkan kuah daripada kenikmatan garang asem ini. Nah, maka saya lapisin dengan belakangnya aluminium foil ya. Saya lapis dengan aluminium foil. Pemirsa tidak ada aluminium foil bisa lapisin dengan plastik ya, tapi dalamnya daun pisang. Baik pemirsa, saya masuk semua. Pemirsa lihat ini ukuran setengah ekor. Saya masukkan tomat hijau. Nah, tomat sayur ya. Ingat, tomat sayurnya jangan tomat mutiara, tapi tomat sayur ya. Saya masuk. Belimbing juga saya masuk. Sudah saya potong tipis-tipis, maupun tomatnya sudah saya potong tipis-tipis seperti ini. Nah, saya masuk semua. Ukurannya ada berapa piece nanti pemirsa bisa lihat ya. Nah, inilah garang asem ya. Pemirsa bisa lihat ukurannya sesuai. Nah, saya masuk semua. Kemudian bumbu yang kita masuk terdiri dari penyedap kaldu ayam, lada sedikit saja ya pemirsa, sedikit saja. Garam juga sedikit ya, jangan terlalu banyak ya. Ada 3 macam bumbu saya masuk. Nah pemirsa ya, saya masuk. Nah, sedikit kita ratakan ya di atas daun pisang. Nah, agar dia sedikit bercampur. Nah pemirsa, setelah itu saya kasih lengkuas. Nah ya, kemudian saya kasih jahe. Saya kasih bawang putih. Nah ya, kemudian saya kasih serai. Nah, serai ya. Nah, setelah saya kasih serai, saya kasih daun salam 1 lembar kecil dipotong menjadi 2. Sedikit saja ya, setengah saja ukuran kecil.
Nah, pemirsa, kemudian cabai. Nah, cabainya jangan cabai berwarna hijau. Dia ada biasanya pemirsa kalau beli di pasar, ada cabainya yang merah itu tapi ambil yang putih. Nah, warnanya putih ya. Saya masuk di sini. Nah, jumlahnya pemirsa nanti bisa sesuai selera. Nah, kalau kalau cabai ini sesuai selera. Kalau takaran lain sudah saya takar. Citra rasa itu sama dengan citra aslinya ya. Nah, setelah masuk, nah ini tinggal kita bungkus, sudah jadi. Tinggal kita akan kukus selama lebih kurang hampir 60 menit ya. Tapi dilihat dulu, dibuka, kalau dia nggak empuk, tim lagi lebih lama. Tapi biasanya kalau menggunakan pejantan ukuran kecil, cukup kita tim 60 menit. Ingat cabenya ya, cabenya bukan cabai merah, tapi cabai merah yang kita beli bagian yang putih-putih itu kita ambil cabenya. Oke, selesai, saya akan bungkus sekarang. Nah pemirsa, bungkusnya begini, sudah semua bumbu sudah oke ya. Tinggal kita kukus, kita lipat begini. Nah seperti bungkus nasi padang ya pemirsa ya. Nah di atasnya kita begini pemirsa. Nah ya, oke. Ingat bagi agak sedikit ke atas, jangan ke bawah, karena kalau enggak dia bocor ya. Kalau kuahnya cukup banyak nanti akan meluap. Nah kita beri air terakhir, maaf, kita masih ada beri air. Dan air ini sudah saya takar sesuai ukuran. Pemirsa tinggal masuk ke dalam. Nah pemirsa, seperti inilah garang asam kita ya. Nah kita bungkus sekarang. Nah seperti ini selesai, tinggal kita kukus. Nah pemirsa ya, seandainya daun itu tidak cukup lebar, maka kita isi seperti ini ya, seperti ini. Nah di atasnya kita kasih plastik ukuran 1 kilo, kemudian kita potong ya ujungnya, kemudian kita isi air. Nah pemirsa ya, kita isi air yang sudah saya beri takaran. Mengapa? Karena takut dia bocor. Kedua, ketika dia masak ada sedikit ayam itu mengeluarkan air, sehingga kemungkinan bisa meluap keluar sehingga tidak bocor. Maka kita bikin seperti ini. Nah kemudian kita sematkan lidi. Nah, mudah kan pemirsa? Tidak sulit ya. Nah seperti ini pemirsa ya. Nah sekarang tinggal saya kukus ya. Nah kukusannya sudah saya panaskan. Kita masuk. Saya bikin 4 porsi. Nah satu lagi dengan menggunakan aluminium foil kalau tidak ada. Nah susun ya. Kita kukus selama 60 menit. Nah ini pemirsa seperti ini ya. Tidak sulit. Kita tutup semua. Nah tinggal kita tunggu sebentar lagi, kita akan santap. Nah pemirsa, garang asam kudus kita sudah selesai. Saya angkat. Wih, timannya lebih kurang 1 jam lebih ya. Saya kukus, saya akan keluarkan. Nah waduh, panas sekali pemirsa. Saya akan masuk ke dalam piring saji seperti ini. Saya akan tata dulu. Nah pemirsa, setelah matang kita kukus, saya tata di atas piring seperti ini. Wih pemirsa, harum sekali garang asam kudus kita ya. Khas daripada masakan Jawa Tengah, masakan khas kota di bawah pemerintahan Pak Ganjar Pranowo. Mantap. Harum sekali pemirsa. Ini sebentar lagi ya. Setelah rangkaian peristiwa ini sudah selesai, tentu uji coba itu perlu pemirsa, dimana kami akan di level uji coba ini kualitas dan citra rasanya dapat kita pertanggungjawabkan. Baik, langsung pemirsa, saya akan coba ya, jangan kita tunggu. Oke ya, saya akan coba. Wih pemirsa, ini mantap sekali makanannya. Iya, dandanannya terpaksa saya robohkan. Saya coba ya, ini terpenting. Wih, waduh, resep ini saya peroleh dari sahabat saya yang pemandu televisi tahun 90-an ya. Beliaulah yang memberikan resep ini sampai saat ini. Aduh. Pemirsa, ini benar-benar garang asam asli ya. Kalau sudah makan di Kudus. Semua bumbu nikmat, berasa. Ini benar-benar nikmat pemirsa.
Asamnya, asinnya dapat ya. Dan terutama ciri khas daripada asamnya itu diperoleh dari tomat hijau sama belimbingnya berasa. Aduh. Ayamnya empuk sekali. Wah, pemirsa, luar biasa. Setelah saya makan ini ya, ayamnya itu bercampur dengan belimbing wolunya sama tomat dan kaldunya itu berasa. Asamnya dapat, rasa kecut-kecutnya luar biasa. Makanan ini segar sekali ya. Makanan sehat nih. Oke pemirsa, waktulah yang membatasi kita, dan saya akan akhiri tayangan ini untuk garam asam khas Jawa Tengah, garam asam kudus telah selesai, dan kami kembali akan jumpa lewat tayangan yang akan kami kirimkan ke channel Anda, baik penganan menu-menu yang terbaik di seluruh Nusantara. Mantap. Oke. Dan